Sebentar Ustaz, saya sakit dulu. Terus, sebentar Ustaz, saya sakit dulu. Sebentar. Saya tanu saya. Saya tanu. اللهم صل على محمد اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa natubu ilaihi. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim ajma'in, amma ba'd. Fa ya ayuhan nas ittaqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ta'ala fi kitabihil karim, Bismillahirrahmanirrahim, wa la tamshi fil ardi maraha innaka lan takhriqal arda wa lan tablughal jibalu tula. Shadaqallahul azim. Ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin, sidang Jumat yang berbahagia. Marilah pada kesempatan Jumat yang penuh berkah ini kita semua senantiasa meningkatkan takwa kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yaitu dengan menjalankan semua perintahnya dan menjauhi semua larangannya. Dan dengan lantaran kita selalu berusaha bersungguh-sungguh menjalankan semua yang diperintahkan oleh Allah dan selalu berhati-hati untuk selalu berusaha menjauhi semua yang dilarang oleh Allah, niscaya kita akan mendapatkan sesuai janji Allah, yaitu kebahagiaan dunia, lebih-lebih kebahagiaan di akhirat kelak kita dikumpulkan bersama-sama di surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin, sidang Jumat yang berbahagia. Kehidupan dunia ini yang kita lewati, yang kita jalani, yang kita miliki, semua adalah sementara. Sedangkan yang kekal adalah besok di akhirat kelak. Sehingga karena sementara pasti ada batasnya. Tidak pantas kita merasa kuat, merasa hebat, merasa memiliki segala-galanya. Kita merasa kuat, sehat terus, padahal kekuatan kita makan nasi saja mungkin hanya 1 piring atau bahkan paling maksimal 3 piring, tidak mungkin 1 bakul. 1 piring mungkin nikmat, 2 piring nikmatnya berkurang, 3 piring tidak merasa nikmat sama sekali. Harta yang kita miliki, kita merasa jumawa bahwasanya kita adalah memiliki harta yang berlimpah sehingga orang tidak ada apa-apanya dibanding kita. Padahal ketika kita meninggal dunia, harta tidak ikut kepada kita, tapi harta akan diperebutkan orang yang setelah kita tinggalkan. Sehingga kita adalah manusia yang rapuh, manusia yang lemah, dan tidak ada yang pantas kita sombongkan. Sebagaimana perkataan Sayyidina Ali pernah berkata, manusia itu kenapa dia sombong? Kenapa mereka takabur? Padahal hanya
tersendat saja dia bisa meninggal dunia. Tersendat makanan, kalau bahasa Jawanya keselak, itu bisa meninggal dunia. Kenapa dia sombong? Padahal keringatnya itu bau busuk. Ada yang merasa saya bau wangi, hanya dibantu dengan minyak wangi. Apa yang disombongkan? Saya ini kuat, saya ini hebat. Padahal kata Sayyidina Ali, dia itu tidak bisa tidur hanya karena gangguan hewan busuk. Apa itu? Nyamuk. Nyamuk kecil, tapi membuat tidak bisa tidur kita apabila nyamuk itu menggigit kita, atau suaranya saja kita kedang kita bisa tidur. Sehingga Sayyidina Ali bertanya, kenapa kalian sombong? Dengan adanya begitu, kalian ini adalah manusia yang paling rapuh. Tidak patut. Apa yang kalian sombongkan? Kalian tidak ada apa-apanya dan bukan siapa-siapa. Awalnya tidak ada apa-apanya dan besok akhir juga tidak akan menjadi apa-apa. Itu kata Sayyidina Ali. Dan bagaimana dengan agama kita, yaitu firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Al-Isra ayat 37 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wala tamshi fil ardi maraha. Innaka lan takhliqal arda wa lan tablughal jibala tula. Allah mengabadikan di dalam Al-Quran, berpesan kepada kita semua, wala tamshi fil ardi maraha. Janganlah kalian berjalan di muka bumi ini dengan penuh kesombongan. Jalan kaki seolah-olah kita jumawa, kanan kiri tidak mau melihat. Kita sudah hebat, ngapain menyapa orang? Padahal Allah mengatakan demikian, la tamshi fil ardi maraha. Kenapa dikatakan Allah seperti ini? Innaka lan takhluqal arda. Sesungguhnya kalian tidak akan mampu menembus bumi sehebat apapun kalian. Walang tablughal jibala tula. Dan sehebat apapun kalian, kalian tidak akan bisa menjulang tinggi bagaikan gunung. Tidak akan bisa melebihi gunung kalian. Apa yang kalian banggakan dan sombongkan? Ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin, sedang Jum'ah yang berbahagia. Pertanyaannya adalah, kenapa manusia itu bisa sombong? Apa penyebabnya? Apa karena hartanya? Apa karena kedudukannya, pangkatnya, atau gelar ilmunya, atau keturunannya? Mereka merasa sombong dengan ini semua. Pertanyaannya, padahal mereka itu hanya diposisikan manusia. Buat apa sombong di hadapan manusia sedangkan dia tidak ada apa-apanya di hadapan Allah Subhanahu wa taala? Karena sesungguhnya Allah tidak melihat hartanya, kedudukannya, jabatannya, nasabnya, keturunannya, ilmunya, tapi Allah melihat hambanya akan hati dan kebaikannya. Sehingga manusia yang sombong, padahal dia misalkan diposisikan manusia, pejabat, duduknya dikasih tempat duduk yang khusus, dia diposisikan di atas manusia. Tapi buat apa gunanya apabila dia merasa di atas manusia posisinya, tapi posisi di hadapan Allah dia tidak ada apa-apanya. Kadang orang sudah diposisikan di atas manusia, dia di dalam hatinya merasa sombong. Yang berbahaya setelah sifat sombong, dia terjerumus dengan penyakit hati yang namanya riya. Dan orang yang memiliki sifat sombong atau riya ini, maka dia tidak akan bahagia dunia, lebih-lebih bahagia besok di akhirat kelak. Sebagaimana yang disabdakan Nabi besar Muhammad SAW, la yadkhulul jannah,
tidak akan masuk ke surganya Allah Subhanahu wa taala. Siapa yang tidak masuk ke surganya Allah Subhanahu wa taala? Man kana fi qalbihi mithqala dzarratin min kibrin. Barang siapa yang di dalam hatinya dia sebesar biji jawi saja, dia memiliki sifat kesombongan. Hatinya sebesar biji sawi memiliki sifat kesombongan. Kecil sekali. Itu tidak akan dimasukkan ke surganya Allah Subhanahu wa taala. Na'udzubillah tsumma na'udzubillah. Ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin sidang Jumat yang berbahagia. Manusia yang memiliki hati sedikit saja kesombongan sehingga dia riak di hadapan Allah Subhanahu wa taala, maka dia akan celaka dunia, lebih-lebih celaka besok di akhirat kelak. Na'udzubillah tsumma na'udzubillah. Ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin sidang Jumat yang berbahagia. Kesimpulannya adalah hidup di dunia ini ada sementara. Kadang kita tidak sadar dengan sendirinya kita memiliki sifat sombong di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Sebenarnya sombong ini bisa hadir kapanpun dan dimanapun. Kita memiliki harta, kita merasa sombong di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dan apa resepnya supaya kita menanggulangi sifat sombong ini? Maka dianjurkan di dalam agama kita harus memiliki sifat rendah hati atau tawaddu. Apa arti tawaddu itu? Tawaddu artinya adalah merasakan, menyadari bahwasannya dia sebagai manusia tidak bisa apa-apa dan tidak bisa berbuat apa-apa. Dia bisa memiliki jabatan, bisa memiliki harta, bisa memiliki ilmu, bisa memiliki kesehatan, semua hanya pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. La haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. Tidak ada daya, tidak ada upaya, tidak ada kekuatan, semua karena adanya Allah Subhanahu wa taala di dalam kehidupan kita. Harta lebih dikit merasa sombong. Ilmu gelar S1, S2, S3 bahkan sampai profesor merasa sombong. Jabatan tinggi merasa sombong. Maka itu harus dibuang jauh-jauh dengan sifat rendah hati supaya kita tidak terjerumus, tidak bahagia dunia, lebih-lebih besok tidak bahagia di akhirat kelak. Sehingga dengan begitu, dengan sifat rendah hati inilah, dengan harta yang berlimpah, dia merasa harta ini hanyalah titipan dari Allah, sehingga dia gunakan hartanya untuk di jalan-jalan Allah, membantu kepada sesama, pembangunan masjid, pembangunan musola, pembangunan pesantren, pembangunan pendidikan, dan membantu orang-orang yang lemah, orang-orang miskin, fakir, yatim piatu. Dan dengan ilmu yang ia miliki, dia tidak merasa saya sudah profesor, saya sudah doktor, tapi dengan ilmunya dia rela dalam hatinya agar generasi-generasi penerus bisa mencintai ilmu dan mencintai orang yang memiliki ilmu, dan sehingga dia generasi selanjutnya benar-benar orang yang ahli ilmu. Dan dia yang merasa kuat, pejabat, dia dengan jabatannya, dengan kekuasaannya, dia tidak merasa dia adalah jumawa, tapi dengan kekuasaannya, karena rendah hatinya, tawaduknya, dengan jabatan yang ia miliki, ia gunakan untuk membantu orang yang lemah, membantu bahawanya, membantu rakyatnya untuk menyejahterakan, bukan untuk dirinya dan golongannya sendiri. Kenapa hal ini tawaduk menjadi penting di hadapan kita? Karena dengan begitulah kita akan kembali bahwasanya kita tidak ada apa-apanya di hadapan Allah dan di hadapan manusia sekalipun. Sebagaimana yang disabdakan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ma takhfid, tidak akan berkurang sedikit pun shadaqatun min malin, bahwasanya harta yang kalian sedekahkan, yang kalian miliki tidak akan berkurang sedikit pun. Wa ma zada,
dan tidak akan bertambah keistimewaan kalian apabila kalian seorang hamba memaafkan kepada sesama, kecuali dia akan ditambah keistimewaannya, kemuliaannya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, orang yang menyedekahkan hartanya sekali lagi tidak akan mengurangi harta kalian. Orang yang bersedekah. Yang kedua, kalian memberikan maaf kepada sesama, sesungguhnya Allah akan memberikan kemuliaan di hadapan Allah Subhanahu wa taala dan di hadapan manusia. Dan yang terakhir, wa ma tawaddu'a, sesungguhnya orang yang rendah diri, orang yang tawaddu karena Allah Subhanahu wa taala, illa rafa'allah, maka dia akan diangkat derajatnya, baik itu derajat di dunia maupun besok derajat di akhirat kelak. Ma'asyiral muslimin wa zumratal mukminin sedang Jumat yang berbahagia, marilah kita menyadari tidak ada yang bisa kita sombongkan di dunia ini. Dengan harta, jabatan, baik itu ilmu, maka yang harus kita lakukan pertama, apa yang dimiliki kita semuanya ini hanya titipan dari Allah dan akan dipertanggungjawabkan besok di akhirat kelak. Sehingga dengan begitu, marilah kita dengan harta yang dimiliki kita sedekahkan, dengan sifat yang kita miliki marilah kita menjadi orang yang pemaaf, karena dengan memaafkan kepada sesama akan diangkat kita kemuliaan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dan yang terakhir, marilah kita selalu rendah diri, tawadhu, merendahkan hati, tidak merasa sombong, karena dengan sifat rendah hati itu maka dengan sendirinya Allah akan mengangkat derajat kita, derajat di dunia, lebih-lebih besok di akhirat kelak kita diangkat derajatnya, kita dikumpulkan bersama-sama di surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusrin illa alladziina amanu wa 'amilus solihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil 'azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wadh-dhikril hakim. Innahu wal ghafurur rahim.